Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azizah, NPM 18144600101 dari kelas A318. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling. Nama sekolah yang menjadi tempat saya melakukan observasi adalah SD Negeri 15 Muntok yang beralamatkan di Jalan Sinar Membimbing, Kelurahan Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Untuk kondisi sekolah SD Negeri 15 Muntok sendiri, untuk segi bangunannya ada beberapa gedung penunjang seperti ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, gedung perpustakaan, UKS, musola yang tergolong baik dan juga memadai. Kemudian untuk segi fasilitasnya ada beberapa, yaitu seperti perpustakaan, kantin, koperasi siswa, tempat parkir, lapangan upacara, lapangan olahraga, toilet, tempat sampah, dan juga beberapa fasilitas yang lain dan juga tergolong baik. Kemudian untuk segi lingkungan yang membuat SD Negeri 15 ini menjadi sekolah dengan suasana yang rindang karena terdapat beberapa pohon dan juga tempat sampah di setiap sudut, membuat kebersihan lingkungan sekolah itu tetap terjaga dan asri. Untuk kondisi non-fisiknya berupa sumber daya manusia di sekolah SDN 15 Muntok itu terdapat 14 orang tenaga pendidik, sudah mencangkup kepala sekolah, TU, guru kelas, dan guru mata pelajaran. Kemudian, permasalahan yang sering terjadi 1 tahun terakhir di SD Negeri 15 Muntok yaitu media pembelajaran digunakan para guru dominan monoton sehingga membuat para siswa menjadi jenuh dan juga bosan. Lalu pembelajaran dominan belum interaktif sehingga karakter ataupun perilaku siswa sulit juga untuk dipantau. Yang terakhir adalah pembelajaran cenderung tugas online sehingga menjadi menumpuk dan membuat siswa mengalami kesulitan belajar dan memahami pelajaran yang disampaikan. Adapun solusi dari permasalahan yang pernah dilaksanakan pihak sekolah yaitu ada beberapa alternatif. Di antaranya adalah menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif sehingga siswa tidak merasa jenuh. Diupayakan juga menggunakan media daring variatif yang bisa untuk lebih interaktif. Saat kegiatan belajar mengajar, guru akan sesekali pada beberapa pertemuan untuk melakukan Google Meet agar karakter atau perilaku siswa relatif lebih terpantau, tidak hanya melalui WhatsApp group. Kemudian, ketika menyampaikan materi pembelajaran, siswa itu diizinkan untuk bertanya bila mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, lalu memahami materi, dan dalam mengerjakan tugas, guru akan memberikan waktu yang cukup bagi siswa. Dari beberapa permasalahan yang sering dihadapi selama 1 tahun terakhir dan solusi yang sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah, kebutuhan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan hasil analisis permasalahan yang sering dihadapi selama 1 tahun di SDN 15 Muntok, yaitu guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan konseling perorangan dan juga layanan konsultasi atas masalah yang dialami oleh siswa. Disarankan juga bagi guru setelah menyampaikan materi, peserta didik diminta untuk menyampaikan apa saja masalah yang mereka alami selama pembelajaran daring berlangsung. Nah, ini dilakukan melalui via WhatsApp group. Adapun masalah yang sering dihadapi selama 1 tahun terakhir tadi kan sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, oleh karena itu, guru harus memberikan layanan konsultasi bagi siswa agar guru dapat mencari solusi atau alternatif untuk permasalahan tersebut. Dengan layanan bimbingan dan konseling tersebut diharapkan dapat membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar dan memberikan pengaruh atau perubahan yang baik bagi siswa. Permasalahan yang terjadi di SD Negeri 15 Muntok ini pada umumnya sudah terjadi atau juga terjadi di SD negeri lainnya.
Maka dari itu, sangat diperlukan pula pengembangan SDM, baik itu di SD Negeri 15 Muntok. Karena SDM itu berpengaruh bagi kemajuan pendidikan. Seorang guru perlu memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah, baik itu internal maupun dengan orang lain. Pengembangan SDM menyangkut kebutuhan layanan bimbingan konseling di SD 15 Muntok berdasarkan masalah yang terjadi, yaitu pendidik harus memiliki keterampilan dan teknik belajar yang efektif, keterampilan pemecahan masalah, dan keterampilan hubungan antar pribadi dalam berkomunikasi. Dalam pengembangan SDM, pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konseling ini, yaitu meliputi konsultasi dengan guru-guru, menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua ataupun masyarakat, berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah, bekerja sama dengan personel sekolah lainnya, dan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif bagi perkembangan konseling. Dalam melakukan penelitian-penelitian, perlu juga untuk mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan konseling ini, lalu melakukan kerjasama kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan, bimbingan, dan konseling. Pengembangan SDM dalam kegiatan manajemen juga merupakan bentuk dukungan pengembangan sumber daya manusia dengan berbagai upaya yang memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, pengembangan sumber daya, dan pengembangan penataan kebijakan yang meliputi pengembangan profesionalitas, pemberian konsultasi dan kolaborasi, dan juga manajemen program. Sudah jelas bahwa sasaran survei saya di sini dalam melakukan kegiatan observasi adalah SD Negeri 15 Muntok. Tujuannya yaitu untuk mengetahui masalah apa yang terjadi atau dialami selama pembelajaran daring 1 tahun terakhir, dan solusi apa yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Teknis selama pelaksanaan survei di SD Negeri 15 Muntok tentunya menguasai materi tentang layanan bimbingan dan konseling. Materi selama pelaksanaan survei dipersiapkan dengan mengumpulkan data sekolah dan juga terkait permasalahannya. Dalam metode pelaksanaan survei, menggunakan metode observasi untuk mendapatkan data dengan melakukan survei langsung ke lapangan sekolah, agar mengetahui kondisi sebenarnya sekolah serta kondisi lingkungannya. Kemudian menggunakan metode wawancara juga agar mendapatkan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak sekolah yang mengetahui permasalahan yang terjadi di sekolah. Kebutuhan dalam pelaksanaan survei tentunya yaitu alat tulis untuk digunakan mencatat informasi yang diperoleh. Selain itu, kebutuhan dalam pelaksanaan survei adalah handphone agar dapat menyimpan dokumentasi kegiatan survei di sekolah. Untuk keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan survei ini tentunya adalah pihak sekolah yang telah memberikan informasi terkait data sekolah dan informasi lainnya yang diperlukan dalam laporan observasi. Evaluasi menyangkut pelaksanaan survei yaitu dalam layanan bimbingan dan konseling di SD Negeri 15 Muntok. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan konselingnya dikategorikan belum baik. Belum adanya program dan implementasi layanan bimbingan dan konseling di SD Negeri 15 Muntok. Namun, dari beberapa permasalahan terjadi selama 1 tahun terakhir, solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah sudah cukup baik dan optimal. Tindak lanjut dalam teknis pelaksanaan survei yaitu disampaikannya beberapa hasil evaluasi kepada pihak sekolah agar melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki program yang kurang tepat dan mengembangkannya lewat rapat dewan guru. Dari hasil penelitian observasi ini, sebagai calon guru yang profesional, saya ingin memberikan sedikit saran demi kemajuan SD Negeri 15 Muntok, yaitu perlu adanya program-program layanan bimbingan dan konseling yang lebih baik ke depannya, dengan persiapan yang lebih matang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi, terutama bagi siswa. Semoga dapat segera dibenahi dan dilaksanakan
agar dapat mencapainya tujuan pembelajaran lebih efektif bagi siswa dalam proses belajar mengajar, baik itu tatap muka maupun non tatap muka seperti keadaan saat ini. Semoga dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, dari nama sekolah, alamat sekolah, kondisi sekolah, baik itu fisik sekolah, non-fisik seperti sumber daya manusia sekolah, lalu permasalahan yang sering terjadi dan dihadapi selama 1 tahun terakhir, serta solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan sekolah, itu dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan kebutuhan layanan BKA berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan SDM yang sudah saya sampaikan dengan sasaran survei SD Negeri 15 Muntok. Dan teknis pelaksanaan surveinya meliputi dari materi, metode pelaksanaan, kebutuhan dalam pelaksanaan survei, keterlibatan pihak lain, evaluasi, dan tindak lanjut. Dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.